Halo, kami akan membahas teks editorial. Selamat menyaksikan. 1. Definisi teks editorial. Editorial disebut juga tajuk rencana. Istilah editorial atau tajuk rencana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar majalah tersebut mengenai beberapa pokok masalah. Dengan pengertian lain, editorial atau tajuk rencana adalah opini berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya, 2. Ciri-ciri teks editorial. Yang pertama ada berisi opini redaksi yang sedang hangat diperbincangkan. Lalu, berisi tentang ulasan suatu masalah yang dimuat. Lalu, biasanya berskala nasional. Lalu, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Lalu, pendapatnya bersifat argumentatif. Lalu, sistematis dan logis. Lalu, ditulis dengan perspektif tertentu untuk mengungkapkan kebenaran pendapat. Dan yang terakhir dimulai dengan pemaparan fakta umum terlebih dahulu, lalu pemaparan pendapat. Informasi dalam teks editorial. 1. Jenis-jenis teks editorial. Yang pertama ada interpretatif editorial. Adalah jenis editorial yang ditulis dengan misi utama untuk menjelaskan isu-isu yang dipertaruhkan oleh fakta dan figur untuk memberikan penerangan dan pengetahuan. Kontroversial editorial adalah jenis editorial yang dikemas dengan misi tertentu atau mandat untuk menyebarkan sudut pandang tertentu. Lalu yang terakhir, explanatory editorial adalah jenis editorial yang hanya menyajikan masalah untuk dinilai oleh pembaca. Struktur dan kebahasan teks editorial. Pertama, struktur teks editorial. Struktur teks merupakan gambaran cara teks dibangun. Struktur teks editorial terdiri dari: pertama, masalah atas pernyataan pendapat. Kedua, argumentasi mendukung atau menolak. Dan ketiga, penegasan ulang. Bagian kedua, kaidah kebahasan dalam teks editorial. Teks editorial termasuk ke dalam produk jurnalistik. Produk jurnalistik adalah sesuatu yang menyangkut kewartawanan dan persurat kabaran. Oleh karena itu, kaidah kebahasan teks editorial tergolong ke dalam kaidah kebahasan yang berciri bahasa jurnalistik. Ciri-ciri bahasa jurnalistik itu: pertama, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditunjukkan untuk mendapatkan jawaban. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Penggunaan kata-kata populer bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi teks editorial. Ragam informasi dalam teks editorial. Yang pertama, isu aktual dalam media informasi. Teks editorial membahas permasalahan aktual, fenomenal, dan kontroversial yang terjadi dalam masyarakat. Penulis teks editorial akan memulainya dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa tersebut berupa peristiwa pendidikan, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertanian, dan kemaritiman. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut lalu diklasifikasi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitasnya, keluar biasaannya, dan keterbantahannya. Ragam informasi atau permasalahan dalam teks editorial dapat diketahui dengan membaca secara intensif. Membaca intensif bertujuan untuk mendapatkan informasi sebagai bahan diskusi dan sarana menentukan sebuah pokok persoalan. Kedua, pendapat, argumen, dan saran dalam teks editorial. Isu faktual yang tersusun redaktur menjadi dasar untuk menulis teks editorial.
Data yang dikumpulkan oleh redaktur tersebut menjadi dasar untuk menyampaikan argumen atau pendapat dalam teks editorial. Langkah-langkah menyampaikan argumen atau pendapat dalam teks editorial. Pertama, berpikir kritis dan logis. Kedua, menjauhkan emosi dan subjektivitas. Ketiga, mampu memilih fakta yang sesuai dengan tujuan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sulit dibantah. Unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen sebagai berikut. Yang argumen yang dikemukakan berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Yang kedua, argumen dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pembacaan masalah. Yang selanjutnya, penyusunan teks editorial. Yang pertama, perancangan teks editorial. Teks editorial atau tajuk rencana ditulis seperti artikel. Di dalam teks editorial atau tajuk rencana, unsur analisis harus menonjol. Penulis harus memprioritaskan suatu masalah yang sedang berkembang. Yang kedua, penyuntingan teks editorial. Di penyuntingan ini harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Untuk mengetahui sebuah tulisan baik dan benar, perlu dilakukan penyuntingan. Di penyusunan teks editorial ada unsur-unsurnya, yaitu yang pertama, ketepatan penulisan huruf, kata, lambang, bilangan, serta ketepatan tanda baca. Yang kedua, ketepatan penggunaan kata-kata untuk mengungkapkan suatu maksud sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga, keefektifan kalimat untuk mewakili gagasan atau perasaan penulis yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang keempat, struktur baik kalimat harus menggunakan atau terkandung unsur S sampai P. Yang terakhir, keterpaduan paragraf yang terdiri atas gagasan yang utuh dan paparan paragraf yang lengkap. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.